tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan, dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Siana di channel Kebahagiaan Sejati. Kali ini kita akan mempelajari dan mendengarkan satu pembahasan pelajaran diambil dari buku seri Membina Keluarga Bahagia yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Bagian pertama dari buku ini yaitu tentang rumah tangga yang indah. Di dalam pasal 1 berbicara tentang suasana rumah tangga. Rumah tangga adalah jantung segala kegiatan. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga dan kepala-kepala keluarga. Itulah yang membentuknya. Dan dari dalam hati terpancarlah kehidupan. Dan jantung masyarakat, jantung jemaat, dan jantung suatu bangsa ialah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan jemaat, kemakmuran bangsa tergantung atas pengaruh-pengaruh rumah tangga. Tinggi atau merosotnya masa depan masyarakat akan ditentukan oleh tingkah laku dan moral para orang muda yang bertumbuh di sekeliling kita. Sementara para orang muda kita dididik dan tabiat mereka dibentuk pada waktu mereka masih anak-anak kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, pengendalian diri dan pertarakan. Demikianlah kelak pengaruh mereka dalam membentuk masyarakat. Pergaulan yang dipelihara oleh para orang muda adalah kebiasaan yang mereka bentuk, dan prinsip-prinsip yang mereka pilih adalah petunjuk kepada keadaan masyarakat untuk tahun-tahun yang akan datang. Seharusnya rumah tangga dijadikan sebagai arti yang dikandung di dalam perkataan ini. Rumah tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan, dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga di mana roh Tuhan menjadi kepala. Kalau kehendak Allah digenapi, suami istri menghormati satu dengan yang lain, maka akan mempertumbuhkan cinta kasih dan kepercayaan. Pentingnya suasana di dalam rumah tangga. Suasana yang mengelilingi jiwa para bapak dan ibu memenuhi seluruh rumah dan dirasakan oleh setiap penghuni rumah itu. Ibu bapalah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Maka apabila ada perselisihan paham di antara ibu dan bapak, maka anak-anak turut merasakan roh yang sama itu. Jadikanlah suasana rumah tanggamu itu adalah semerbak dengan sikap lemah lembut. Kalau engkau telah merasa asing dan tidak berhasil menjadi orang Kristen yang menurut Alkitab, hendaklah engkau bertobat. Karena tabiat yang ada padamu pada masa pencobaan itulah yang
akan ada padamu pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau engkau menjadi seorang yang saleh di surga, engkau harus lebih dahulu menjadi seorang yang saleh di atas dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sayang ketika masih hidup tidak akan diubah oleh kematian atau oleh kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan perilaku yang serupa sebagaimana dinyatakan di dalam rumah tanggamu dan dalam masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat itu pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Pekerjaan mengubah haruslah dikerjakan sekarang. Kehidupan kita setiap hari menentukan nasib kita di masa mendatang. Menciptakan satu suasana yang suci di dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga orang Kristen harus mempunyai peraturan, dan seharusnya lah para ibu bapa memberikan teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kehidupan mereka satu dengan yang lain. Dengan mana mereka memberi contoh menjadi apakah anak-anak mereka di kemudian hari. Kesucian dalam perkataan dan ramah tamah yang benar haruslah selamanya dipraktikkan. Ajarlah anak-anak dan para orang muda untuk menghormati dirinya sendiri, supaya jujur terhadap Allah, setia kepada prinsip. Ajarlah mereka untuk menghormati dan menurut hukum Allah. Prinsip-prinsip ini akan memerintah kehidupan mereka, akan dijalankan dalam pergaulan mereka dengan orang yang lain di sekitar mereka. Mereka akan menciptakan suasana yang suci, suasana yang akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah hatinya pada jalan mendaki membawa kepada kesucian surga. Biarlah setiap pelajaran bersifat meninggikan dan memuliakan, maka catatan yang diadakan di dalam buku-buku surga akan jadi sedemikian rupa sehingga engkau tidak akan malu melihatnya pada hari penghakiman. Anak-anak yang menerima pengajaran yang demikian bersedia untuk mengisi tugas-tugas dan kewajiban oleh pengajaran dan teladan itu, akan selalu membantu orang lain supaya melakukan yang benar. Semua orang yang perasaan moralnya belum ditumpulkan akan menghargai prinsip-prinsip yang benar. Mereka akan menjadikan pertimbangan yang adil atas segala anugerah mereka yang sewajarnya, dan akan mempergunakan dengan sebaik-baiknya segala kuasa jasmani, mental, dan batin mereka. Jiwa-jiwa yang demikian dikuatkan terhadap penggodaan. Mereka dikelilingi oleh tembok yang tidak mau roboh. Allah menghendaki agar para keluarga kita menjadi lambang dari surga. Dan biarlah para ibu dan bapa, bahkan anak-anak mengingat hal ini setiap hari. Menghubungkan mereka sendiri kepada satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga Allah. Maka kehidupan mereka kelak akan demikian coratnya, sehingga memberikan kepada dunia satu teladan tentang bagaimana rumah tangga yang mengasihi Allah dan memelihara segala perintahnya. Kristus akan dimuliakan. Pendamaiannya dan rahmatnya dan cintanya meliputi lingkungan keluarga seperti minyak wangi yang mahal. Banyak hal yang tergantung atas bapa dan ibu. Haruslah mereka mempunyai pendirian yang kokoh dalam disiplin mereka, dan mereka harus bekerja dengan tekun supaya mempunyai satu rumah tangga yang berperaturan dan tepat, sehingga para malaikat surga akan tertarik ke sana untuk mencurahkan perdamaian dan pengaruh yang harum semerbak.
Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya.